Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-254 dengan judul Momen Pelayanan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 13 dan 14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Roh Kudus bersuka cita dalam memperkenalkan anak-anak Tuhan pada terangnya. Dan jika kita memiliki sikap taat pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita akan bertumbuh secara rohani selama dalam pengalaman ilahi. Meskipun saya dilahirkan dengan terus memupuk semangat berpetualangan, ada kalanya Bapa Surgawi saya menantang sekaligus membingungkan saya ketika saya pergi atas namanya. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya melakukan hal ini? Kejadian seperti itu pernah terjadi dalam waktu 5 menit, sementara petugas memeriksa pembelian bahan makanan saya di antrian supermarket. Saya tidak sengaja mendengar percakapan antara dua pembeli lain di belakang saya di jalur pemeriksaan berikutnya. Wanita, saya sudah 2 bulan tidak merokok. Sekarang saya sedang membeli 1 karton penuh. Pria, kalau Anda sudah melewati 2 bulan tanpa rokok, mengapa Anda menyerah kepada godaan itu sekarang? Tanpa perencanaan sebelumnya, saya meminta izin kepada petugas tersebut untuk mengambil waktu sebentar. Saya mendapati diri saya memanjat pegangan tangga berlapis krom di antara jalur pemeriksaan dan pergi menuju wanita yang sedang berbelanja tersebut. Saya berkata, Anda tidak memerlukan rokok, Anda butuh pelukan. Tuhan sangat mengasihimu, saya di sini untuk memberikannya kepadamu. Tanpa ragu sedetik pun dia langsung datang ke arah saya sambil mengulurkan tangan untuk menerima pelukan yang dijanjikan dan membalasnya dengan penuh semangat serta senyum yang berseri-seri. Dia tidak mengatakan apapun pada saya. Tetapi saat dia mengembalikan rokok ke rak di belakangnya, dia memberikan komentar kepada kasirnya. Ya, saya tidak terlalu membutuhkan rokok. Sebagai gantinya saya akan mengambil Twinkie. Saya menyelesaikan pembelian saya dan berjalan keluar ke mobil sambil bertanya kepada Tuhan, apa arti semua ini? Saya belajar bahwa Tuhan telah merencanakan banyak momen pelayanan untuk saya di mana saya dapat digunakan sebagai saluran bagi terangnya. Jika saya memang tergerak oleh dorongannya, dan meskipun dia tidak pernah menjelaskan kepada saya momen pelayanan di kasir itu, saya pergi dengan tenang. Mengetahui bahwa pada saat itu wanita ini telah hidup kembali dan ada senyuman di wajah Tuhan saat dia mengulurkan tangan dan memeluknya dengan lengan saya. Apa yang Roh Kudus dorong untuk Anda lakukan hari ini? Biarkan terang Kristus menyinari Anda. Ya, jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ada seorang penulis yang bernama Catherine J. Carpenter yang mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat suka berpetualang. Tetapi dalam momen-momen kehidupannya dikatakan seringkali ada dorongan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk melakukan suatu perbuatan. Bahkan di sini dikatakan bahwa ketika ia sedang berbelanja, dikatakan ada seorang wanita yang mengatakan kepada seorang pria bahwa sebelumnya ia sudah berhenti merokok selama 2 bulan. Tetapi sekarang dia membeli 1 karton rokok itu. Dan disitulah dikatakan oleh pria tersebut bahwa ketika Anda sudah melewati 2 bulan tanpa rokok, mengapa Anda menyerah kepada godaan itu sekarang? Dan disitulah dikatakan wanita ini pun tergerak hatinya untuk memberikan 1 pelukan kepada wanita tersebut. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ia menyampaikan kepada petugas yang menjaga atau bertugas untuk memeriksa barang belanjaannya dan dikatakan ia pergi ke wanita tersebut. Dikatakan bahwa ia mengatakan kepada wanita tersebut bahwa wanita itu tidak memerlukan rokok, tetapi yang diperlukan hanyalah sebuah pelukan. Yang lebih mengejutkan dikatakan wanita itu membalas pelukan dari penulis tersebut dan dikatakan akhirnya ia mengembalikan 1 karton rokok tersebut sehingga ia mengatakan kepada kasirnya bahwa ia tidak memerlukan rokok itu dan akhirnya ia mengambil sebuah Twinkie. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa momen-momen ketika Roh Kudus memberikan kepada kita suatu dorongan untuk melakukan suatu perbuatan, hendaklah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang peka. Karena kita tidak tahu, mungkin yang kita anggap itu adalah sebuah perbuatan kecil, tetapi itu adalah suatu perbuatan besar bagi orang-orang di luar sana yang mungkin saat itu sedang dalam keputusasaan yang sangat luar biasa yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Jadi baiklah di sini kembali kita diingatkan bahwa pentingnya mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita sehingga kita mempunyai kepekaan dalam kehidupan kita. Sehingga hal itu haruslah kita asah setiap hari. Karena ketika kita tidak mau mengasahnya setiap hari, maka kita akan menjadi orang-orang yang mungkin tidak peka dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Roh Kudus memberikan panggilan atau dorongan untuk melakukan suatu hal,
kita tidak tergerak hati untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ketika kita sudah mengasah setiap hari untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita, di sanalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sebegitu dekatnya dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan berbicara melalui Roh Kudus-Nya, di sanalah kita akan menerima atau mendengar suara itu. Sama seperti domba yang mengenali betul siapa suara gembalanya tersebut. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, hendaklah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita. Tentu saja kepekaan itu tidak akan lahir begitu saja, tetapi hal tersebut bisa kita asah. Bagaimana cara mengasahnya? Kita bisa mulai melakukannya dari hal-hal yang terkecil. Bagaimana kita selalu berdoa untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap pilihan-pilihan kita. Bagaimana dari kerendahan hati yang kita berikan kepada Tuhan, yang memang seharusnya itulah yang harus kita pantasnya kita lakukan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang pantas atau layak untuk menjadi nahkoda bagi kehidupan kita. Karena ketika kita mengandalkan pilihan-pilihan dari pemikiran atau dari akal budi yang kita miliki, tentu saja seringkali itu membawa kita kepada hal-hal yang bersifat kedagingan. Tetapi ketika kita mengandalkan pilihan kita kepada Tuhan, tentu saja hal-hal yang terbaik yang Tuhan bisa berikan. Mungkin di mata kita itu bukanlah hal yang terbaik, tetapi pada akhirnya kita akan melihat bahwa itu adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan bahkan juga di sini dikatakan bahwa saya belajar bahwa Tuhan telah merencanakan banyak momen pelayanan untuk saya di mana saya dapat digunakan sebagai saluran bagi terangnya. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu adalah ladang pelayanan kita. Kita tidak perlu memikirkan suatu ladang pelayanan yang jauh, yang mungkin terdengar enak untuk kita lakukan atau mungkin terdengar membutuhkan bantuan kita. Tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan kalau kita mau digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu adalah tempat yang terbaik yang Tuhan berikan. Sehingga kita boleh menjadikan pantulan terang daripada Tuhan itu. Melalui setiap perkataan kita, perbuatan kita, di sanalah kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Mungkin bukan dengan cara kita memberikan suatu kesaksian, tetapi mungkin dengan sebuah perhatian atau sebuah pelukan, sama seperti seorang penulis ini kepada wanita tersebut. Bagaimana dari setiap kepedulian kita terhadap sesama kita, itu mungkin bisa menyelamatkan satu jiwa yang mungkin saat itu sedang membutuhkan sebuah pertolongan. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa di waktu kita yang sudah sangat singkat, terutama kita yang hidup di akhir daripada masa penghakiman, kita tidak tahu sampai kapan waktu kita untuk dihakimi ini. Tetapi sampai saat ini kita masih memiliki nafas hidup. Berarti Tuhan masih mengizinkan kita untuk mempunyai suatu visi, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi tentu saja kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita sendiri tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi bagaimana yang perlu kita lakukan setiap hari adalah bagaimana kita mau untuk bersyukur setiap hari, melihat atas kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang mungkin kita anggap itu adalah suatu hal yang kecil dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berusaha selalu berasa bersyukur, itu adalah sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa apa yang Roh Kudus dorong untuk Anda lakukan hari ini, biarkan terang Kristus menyinari Anda. Jadi baiklah, melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, ketika Roh Kudus sudah memberikan petunjuk kepada kita, hendaklah kita menjadi orang-orang yang mau atau sigap untuk melakukan setiap petunjuk Tuhan itu. Sehingga kita tidak mengabaikan petunjuk-petunjuk itu. Yang justru petunjuk-petunjuk itu ketika kita melakukan sebuah kebaikan, sebuah hal-hal yang benar itu bukan menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya saja, tetapi itu juga menjadi berkat bagi kehidupan kita sendiri. Karena kita bisa mempunyai sebuah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan di sanalah kita bisa melihat bagaimana sebuah kehidupan yang menyenangkan itu adalah ketika kita mempunyai damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan itu semua akan terpancar melalui wajah kita. Dan biarlah melalui setiap hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita selalu mengingat bahwa itu adalah sebuah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada akhirnya nanti. Sehingga dalam setiap hal yang kita lakukan atau kita katakan, kita akan selalu meminta hikmat sehingga kita tidak salah melakukan setiap pilihan dalam kehidupan kita. Baiklah, sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.